Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pemirsa KK TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kajian Ramadan. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan barokah fiddini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Sholawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia dan di akhirat, amin Allahumma amin. Pemirsa KK Media yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab ketika menjalani puasa di bulan Ramadan. Ada beberapa adab yang harus kita lakukan supaya kualitas puasa kita meningkat, kualitas ibadah kita semakin meningkat untuk memperoleh derajat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa yang pertama. Dan yang kedua, la'allakum tashkurun, menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Wujud syukur kita aplikasikan dengan adab-adab yang baik dalam menjalani bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah menjaga niat kita, menata niat kita dengan sebaik-baiknya, yakni man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah atau ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Itu yang paling penting. Bagaimana supaya dosa kita diampuni? Maka kita satu syaratnya adalah punya iman. Yang kedua, kita harus mengharapkan pahala dari Allah. Dan yang ketiga, kita puasanya harus ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in man nawa. Faman kana hijratu illallahi wa rusulihi fa hijratu illallahi wa rusulihi ila akhirih. Jadi puasa kita itu tergantung niat kita. Maka ibadah puasa ini ibadah yang spesial, karena ini berkaitannya antara seorang manusia dengan Allah. Puasa dan tidak puasanya seseorang itu ya tergantung manusia itu sendiri, karena yang bisa menilai adalah manusia itu sendiri. Jadi kalau sudah niat puasa sebelum fajar itu, maka puasa ini untuk menjaganya ada dua versi niat. Yang pertama adalah niat selama 1 bulan penuh, dan yang kedua adalah setiap harinya. Karena untuk menjaga sewaktu-waktu kalau seandainya kita lupa niat setiap hari, maka itu dijaga. Yang kedua adalah kita niatnya itu dalam rangka mencari ridho Allah dan mencari ridho Nabi besar Muhammad SAW. Maka puasa kita akan merasa indah, merasa nikmat dan tidak terpaksa. Kalau puasa kita terpaksa, maka godaannya akan berat. Mungkin ketika teman-teman mau berangkat kuliah, kanan kiri warung itu sudah buka walaupun ada satirnya. Sepeda motor sudah mulai banyak itu. Godaan-godaan itu lewat baik dari lawan jenis maupun dari menu-menu makanan. Maka niat puasa itu yang paling penting adalah kita niatnya mencari ridho Allah. Yang kedua, kita menjaga seluruh anggota badan kita, baik yang sifatnya lahir maupun batin, khususnya lubang yang 9, khususnya panca indera.
atau hati dan pikiran kita itu kita fokuskan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi fokus kita cuma ibadah. Jadi apapun nanti akan bernuansa ibadah termasuk tidur kita. Apalagi hari ini kita melakukan kajian Ramadan yang insya Allah capek kita, duduk kita, ataupun apapun yang kita lakukan karena kecapean kita, insya Allah nanti akan bernilai ibadah. Dan selanjutnya adalah kita harus menjaga ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Karena puasa itu ada statnya, ada fitnessnya. Itu artinya apa? Kita diberi ilmu oleh Allah, diberi isyarah ilmu oleh Allah untuk disiplin dalam menjaga waktu. Jadi puasa itu ada statnya, ada fitnessnya. Itu kita dilatih untuk menjaga waktu, kita dilatih untuk disiplin oleh Allah. Sebagai manifestasi bersyukur kita harus disiplin. Makanya kita bukanya itu maghrib, sahurnya itu menjelang fajar. Jadi nanti ada sebelum imsak itu kita boleh sahur. Tetapi kita buka nanti adalah ketika adzan maghrib yang kita nantikan itu tadi. Jadi anggota tubuh kita yang lubang 9 itu tadi, jadi mulai mata, terus telinga, hidung, mulut, tangan, terus nafsu syahwat kita, terus kaki kita, hati kita dan pikiran kita fokuskan kepada beribadah kepada Allah, mencari ridho Allah dan mencari ridho Nabi besar Muhammad SAW. Jadi puasa Ramadan punya tujuan. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita, dan yang kedua bagaimana kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bisa bersyukur, insya Allah nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan itu akan muncul dari dalam diri kita. Dan yang paling penting, mari kita meningkatkan kualitas ibadah kita bersama-sama menjelang pertengahan dan akhir di bulan Ramadan, karena di situ ada maghfirah Allah, ada rahmat Allah, dan ada itqum minan nar. Semoga kita terbebas dari api neraka. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.